Nah, disebut-sebut sebagai boneka yang sudah menghantui Amerika selama 1 abad. Hello guys, and welcome back to Galeri Excel. Oke, by the way, gue mau ngucapin Happy Chinese New Year buat kalian semua yang ngerayain tahun ini. Semoga banyak kebaikan yang terjadi dan pastinya kebaikan untuk ampau pada semuanya lebih banyak. Oke, di edisi Imlek kali ini kita bakal ngebahas santai aja. Jadi kita bukan bahas soal teori konspirasi, kita ngebahas soal sesuatu yang sempat viral dan menjadi tren di awal tahun 2022. Wah, apa tuh? Pasti kalian tahu ya. Khususnya di dunia entertainment Indonesia yang dihadirkan oleh sosok boneka arwah yang dipelihara oleh beberapa artis tanah air nih guys. Jadi ada beberapa orang itu yang percaya bahwa si spirit doll ini itu tuh bisa membawa keberuntungan bagi mereka, atau bahkan mereka ini menggunakan spirit doll ini ya jadi kayak anaknya mereka gitu. Jadi kayak it's my baby. Oke, waktu pertama kali booming itu kalau nggak salah waktu muncul videonya si Ivan Gunawan atau Igun ini sama Boy William yang ini. Yaps, jadi si Ivan Gunawan ini menjadikan spirit doll itu sebagai anaknya gitu, kayak babynya. Nah sebenarnya nggak cuman si Ivan Gunawan aja yang melihara boneka arwah ini, tapi juga ada artis tanah air lainnya kayak Celine Evangelista, terus ada Roy Kiyoshi, ada Lucinta Luna, Ruben Onsu, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, saatnya tegakkan sandara kursi, melipat meja, dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mind. Jadi sebelum kita masuk ke kasus spirit doll yang menyeramkan ini, gue mau nge-spill sedikit tentang beberapa fakta boneka arwah ini atau spirit doll ini. Oke, fakta yang pertama, spirit doll ini sebenarnya dipopulerkan di Thailand. Jadi di sana itu bukan dikenal lebih ke spirit doll, tapi lebih dikenal dengan istilah look tap. Ini aku nggak tahu cara nyebutnya gimana, tapi kira-kira kayak gitu tulisannya look tap. Nah, si look tap ini atau spirit doll ini diperlakukan layaknya emang bayi gitu, kayak bayi asli. Jadi kayak bener-bener dikasih makan, terus juga dikasih pakaian, dinyanyiin, mungkin dikasih pipis atau dikasih berak juga gitu. Oke, pokoknya bonekanya itu diperlakukan layaknya manusia gitu guys. Oke, kita masuk dulu ke fakta yang kedua. Spirit doll ini ternyata ide dari orang-orang yang primitif atau orang-orang terdahulu. Jadi dulu itu sebenarnya spirit doll itu udah ada dan dipakai untuk upacara keagamaan. Nah, bisa kayak ritual tradisi gitu deh pokoknya untuk kepentingan mistis. Oke, kita masuk ke fakta yang ketiga. Oke, jadi fakta yang ketiga ini katanya spirit doll ini untuk mental health guys. Aku tahu ini kayak kok bisa jadi mental health gitu kan. Nah jadi sebenarnya dulu waktu 2006 itu tuh ada seorang seniman namanya tuh Barb Kobe. Ini membuat kelas yang bernama Medicine Dolls, How to Make Healing Dolls for Yourself. Nah jadi si Kobe ini tuh yakin kalau kehadiran boneka itu bisa membantu seseorang untuk sembuh dari segi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Menurut kalian gimana guys tentang fakta yang ketiga ini? Oke, kita masuk dulu ke fakta yang keempat. Harganya yang super duper bombastis. Nah, jadi tuh emang si spirit doll itu sebenarnya dijual di kayak platform online ya kayak eBay dan mungkin lain-lainnya gitu. Tapi kalau di Shopee kayaknya nggak ada. Nah, jadi emang kalau dibandingkan dengan boneka-boneka lain kayak boneka-boneka di mawang jalanan gitu ya yang mungkin 60.000 atau 50.000 tuh udah bisa dapat boneka yang gendut. Kalau misalnya spirit doll ini harganya itu mulai kisaran ratusan ribu, bahkan yang terakhir kali aku cek itu ada yang sampai 103 juta. Nah, ini udah kayak ya 103 juta tuh aku bisa kayaknya dapat mobil satu sih 103 juta ya. Oke, jadi boneka yang 103 juta ini tuh katanya bentukannya kayak princess gitu, usia 5 tahun dengan ukuran 33 inci. Oke, aku juga nggak tahu kenapa harganya bisa sampai semahal ini, sampai 103, sampai 3 digit. Nggak tahu lagi. Oke, menurut kalian gimana guys tentang fakta spirit doll yang udah aku sebutin tadi di atas? Nanti bisa banget komen di bawah. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal 5 spirit doll, ini 10
5 spirit doll yang menyeramkan, dan bahkan beberapa dari boneka itu bahkan sampai ada yang difilmkan. Kira-kira apa aja? Let's go. Oke, yang pertama ada boneka Annabelle. Yes, pasti kalian langsung kepikiran kan sama satu boneka yang menggemaskan ini. Menggemaskan. Oke, seperti yang udah kalian tahu, jadi emang ini kan terkenal banget ya sama filmnya yang judulnya itu The Conjuring atau enggak yang Annabelle. Nah, jadi Annabelle ini kalau di film-film tuh bonekanya kan kayak rada serem gitu ya, pakai baju pengantin, terus berdarah sana sini, senyumnya juga rada creepy. Sebenarnya kalau boneka aslinya itu nggak seserem itu guys nih, kalian bisa lihat nih perbandingannya ini kalau yang di film dan ini boneka aslinya. Oke, jadi nama asli bonekanya itu Raggedy Ann yang ini, yang tadi aku udah tunjukin. Nah, sebenarnya boneka ini tuh sudah terkenal saat tahun 1970-an. Dan awalnya ini boneka ini diberikan kepada seorang mahasiswa jurusan keperawatan yaitu Donna oleh ibunya saat dia ulang tahun. Jadi Donna ini sama teman sekamarnya si Angie ini tuh tahu kalau boneka Annabelle-nya ini bisa berubah posisi atau pindah kamar. Gak cuman itu, kata Donna sama Angie ini, mereka tuh kayak menemukan bahwa semacam notes gitu yang bertuliskan need help atau butuh bantuan. Bahkan waktu seorang teman laki-lakinya si Donna ini menginap di rumahnya, dia itu terbangun karena terasa ada kayak cekikan gitu di lehernya, dan waktu dia buka matanya ternyata boneka Annabelle ini lagi natap dia. Nah, tapi ketika kisah ini diangkat ke film layar lebar, sebenarnya cerita yang dibawa kali ini cukup berbeda dengan yang aslinya gitu. Jadi gak sesadis yang ada di film gitu. Oke, kita masuk ke boneka yang kedua. Oke, yang kedua ini ada boneka Okiku. Nah, boneka ini tuh dari Jepang guys. Jadi dulu waktu tahun 1918 itu tuh kayak ada seorang anak umur 17 tahun namanya Eikichi Suzuki, kayak merek dialer ya. Oke, jadi dia ini lagi main ke Sapporo dan kemudian membeli boneka untuk adik perempuannya yang masih cilik ya, kayak sekitar umur 2 tahun gitu. Nah, adiknya ini namanya Okiku guys. Nah, jadi dia itu kasih nama bonekanya itu sama kayak nama dia, si Okiku. Awalnya tuh adiknya kayak seneng banget si Eikichi ini atau kakaknya tuh bawain boneka baru itu. Bahkan sampai kalau misalnya si Okiku ini mau pergi kemana-mana tuh dia selalu bawa boneka itu. Sampai selang waktu setahun, adiknya ini tiba-tiba meninggal secara mendadak karena suatu penyakit demam yang masih misterius. Tapi dari teori yang aku baca juga ada yang bilang kalau adiknya ini ternyata meninggal karena sebuah flu gitu. Karena keluarganya ini merasa sangat kehilangan dengan Okiku ini, akhirnya mereka menempatkan boneka Okiku ini di altar gitu sebagai display. Yang buat aneh nih sebenarnya, selang beberapa saat keluarga ini tuh melihat rambut boneka yang awalnya cuman segini, atas bahu gitu, tiba-tiba rambutnya ini malah tumbuh sampai lewat sebahunya. Bayangin guys. Nah, ketika keluarganya ini pindah di tahun 1938, akhirnya mereka mempercayakan boneka tersebut di kuil Meneji di Hokkaido kepada para pengasuh di sana. Boneka Okiku ini rambutnya terus-menerus tumbuh walaupun sudah dipotong juga secara rutin. Nah, kalau kata riset-riset atau penelitian gitu, rambutnya boneka Okiku ini merupakan rambut manusia asli seorang anak yang berusia 3 tahun. Bahkan sampai sekarang boneka yang satu ini tuh masih rutin dipotong guys rambutnya. Wah, menurut kalian gimana guys tentang boneka yang satu ini? Oke, kita masuk ke boneka yang ketiga. Yang ketiga adalah boneka Lily. Jadi boneka ini rilisan tahun 1800 di Jerman yang dibuat menggunakan rambut asli manusia. Kalau dari keterangan Museum Zach Bagans of Ghost Adventures Haunted Museum yang merupakan tempat singgah dari boneka Lily ini. Jadi tuh dulu katanya ada pedagang barang antik gitu yang gak sengaja bawa pulang bonekanya ini ke rumahnya. Kemudian yang terjadi ini malahan si pedagang ini mimpi buruk yang berkepanjangan mengenai seorang gadis kecil yang mengalami kekerasan yang sangat parah. Karena risih, akhirnya pedagang ini memutuskan untuk menjual boneka Lily ke toko barang antik. Nah, lalu kebetulan datang gadis kecil yang tiba-tiba berbicara kepada boneka Lily ini sampai 3 jaman. Terus gadis kecil ini tuh bilang ke pemilik tokonya kalau si Lily ini atau boneka Lily ini adalah gadis kecil yang mengalami kekerasan yang sangat parah.
Oke, kita masuk ke boneka yang keempat. Oke, yang keempat ini ada boneka Robert the Doll. Nah, disebut-sebut sebagai boneka yang sudah menghantui Amerika selama 1 abad. Nah, jadi boneka ini tuh awalnya hadir dalam keluarga Otto di Key West, Florida, awal tahun 1900-an sebagai hadiah untuk putra bungsunya yang bernama Robert Eugene Otto. Konon katanya boneka ini tuh diberikan oleh seseorang yang memiliki ilmu hitam voodoo. Ya, aku kurang begitu tahu voodoo itu apa, tapi pas aku cari katanya itu tuh untuk membawa kebaikan ke dalam hidup seseorang, kayak kasih sayang, perlindungan, dan hal baik lainnya. Tapi pas aku baca juga ada yang bilang kalau misalnya voodoo itu kayak keagamaan di benua Afrika sana. Akhirnya si boneka ini diberikan nama Robert the Doll. Oke, boneka ini tuh terlihat menyeramkan karena tampilan over make up-nya yang kayak badut, dan lagi-lagi rambutnya ini rambut asli manusia. Kejanggalan dan teror ini tuh terus terjadi sampai akhirnya si Eugene atau Robert ini tuh udah dewasa. Sebenarnya keluarganya ini udah mulai was-was gitu. Jadi keluarganya tuh kayak tahu kalau misalnya bonekanya ini hidup dan bisa berubah posisi dengan sendirinya. Keluarganya juga bilang bahwa boneka tersebut tuh bahkan bisa berbicara sendiri, bahkan merespon suara yang sama sekali berbeda. Akhirnya kejadian mulai terjadi, ditemukanlah istri Eugene ini meninggal dalam kondisi tak wajar setelah sebelumnya masuk rumah sakit jiwa karena teror boneka ini. Kemudian disusul dengan meninggalnya pemilik boneka ini di tahun 1976, si Robert. Tempat di mana boneka ini berada itu terus mengalami hal-hal aneh seperti suara langkah kaki, terus juga kerusakan pada rumah. Karena merasa tak tahan lagi, akhirnya keluarga ini menyimpan boneka itu di East Martello Museum. Waktu itu pernah ada seorang pengunjung yang foto boneka itu tanpa izin, dan dia itu juga udah mengaku setelah itu ia mengalami kejadian buruk. By the way, bonekanya masih ada loh guys sampai sekarang. Oke, kita masuk ke boneka yang kelima. Oke, yang kelima ini pasti udah gak asing lagi di tengah kalian, yaitu boneka Barbie. Jadi sebenarnya boneka Barbie ini bermula dari kisah tentang kuil gadis Jerman yang meninggal sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi orang tua gadis ini tuh kayak punya kebun gitu di Pulau Ubin, Singapura, yang sengaja dipersiapkan untuk anaknya yang gadis ini tuh agar menikmati kehidupan mewahnya di sana. Tapi saat ada desas-desus Perang Dunia Pertama ini, pasukan Inggris itu menyerang Pulau Ubin, Singapura dan menjarah keluarga tersebut. Saat si gadis ini berusaha lari dari pasukan, tak sengaja gadis ini malah terjatuh dan meninggal dari atas tebing. Saat si gadis ini berusaha lari dari kejaran tentara, sayangnya gadis tersebut malah terjatuh dari tebing dan meninggal. Awalnya penduduk di sana tuh menguburkannya di sana, tetapi kemudian jenazahnya ini digali dan disimpan ke sebuah kayak kotak guci gitu yang ditempatkan di kuil. Selama bertahun-tahun jasad gadis tersebut itu diperlakukan layaknya dewa tau. Sekitar belasan tahun yang lalu itu ada seorang warga di Pulau Ubin ini yang memimpikan boneka Barbie 3 hari berturut-turut. Nah, seorang laki-laki ini tuh bertemu dengan perempuan cantik berkulit putih yang menyuruhnya untuk membeli boneka Barbie di suatu toko mainan di sana, dan juga menaruhnya di atas altar kuil tempat guci jenazah tersebut disimpan. Ketika si lelaki ini pergi ke toko tersebut, dia kaget karena tempat tokonya dan bonekanya itu benar-benar persis dengan yang dia mimpiin. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, si cowok ini akhirnya membeli boneka tersebut dan membawanya ke kuil. Nah, dari sinilah kisah boneka Barbie ini diteruskan dari mulut ke mulut sampai ada pengunjung yang datang ke sana dan membawa hadiah seperti kosmetik, wewangian, dan lain-lainnya untuk diletakkan di sekitaran boneka dengan harapan keberuntungan. Oke guys, tadi merupakan 5 boneka menyeramkan yang udah gue ringkas. Menurut kalian mana boneka yang paling menyeramkan atau malah semuanya itu biasa aja? Nanti mungkin bisa langsung komen di bawah. Buat kalian yang lagi nonton video ini sambil ditemenin boneka, mungkin bisa dicek juga bonekanya ini berubah posisi atau enggak. Kalau kalian suka sama video ini, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Juga jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau request soal part 2-nya atau misalnya topik-topik baru, bisa banget nanti komen di bawah atau DM aku di Instagram di @xxltan. Semoga kalian betah dengerin video-video gua. See you in the next video. Dadah!